Masih melanjutkan alur cerita drama Korea Moving, episode kedua berfokus pada latar belakang Kim Bong Sok. Sejak kecil, Lee Mi Hyun tahu bahwa putranya berbeda dari anak-anak lain. Kekuatan khususnya dipicu oleh perubahan emosi dan berat badan. Dimulai dengan kilas balik ke Desember tahun 2003 ketika Mi Hyun dan Bong Sok pindah ke kota. Meski Bong Sok sudah cukup besar untuk berjalan, Mi Hyun tetap menggendongnya di punggungnya. Mi Hyun tampak lelah dan mulai menangis diam-diam di sebuah restoran saat dia berusaha mencegah kursi yang diduduki Bong Sok mengangkat. Dia mengaku kepada putranya bahwa dia sangat lelah. Dia kemudian menggunakan semua tabungannya untuk menyewa ruang seperti gimnasium di daerah terpencil, bermil-mil jauhnya dari kota. Dia membayar sewa di muka tetapi hanya memiliki satu syarat, pemilik tempat tidak pernah diizinkan untuk mampir. Ketika dia menetap di daerah itu, dia bertemu dengan seorang wanita penjual daging. Mereka memulai percakapan tidak dengan nada yang benar karena Mi Hyun salah mengira jika perkataan wanita itu membuat penilaian tentang Bong Sok. Namun, ternyata si tukang daging mengkhawatirkan Mi Hyun karena dia terlihat kewalahan. Dia adalah orang tua dari seorang anak yang mempunyai kelainan dan hanya ingin membantu. Inilah sebabnya dia menyarankan Mi Hyun untuk mengajari Bong Sok keterampilan yang dia butuhkan untuk bertahan hidup tanpanya. Setelah kejadian ini, Mi Hyun mulai melatih Bong Sok berjalan tanpa terbang. Dia melatihnya selama berbulan-bulan, mengikatnya dengan beban untuk membantunya tetap membumi. Dia mencatat apa yang memicu peningkatannya dan menyadari bahwa emosi dan berat badan adalah faktor besar. Sejak saat itu, Mi Hyun berusaha untuk tidak terlalu sering tersenyum pada putranya dan dengan ketat menjaga pola makannya. Perubahan cuaca juga mempengaruhi kemampuan elevasi Bong Sok. Setiap kali hujan tubuhnya semakin sulit dikendalikan. Kemudian pada tahun 2007, dia membeli sebuah rumah dan mengubah lantai bawah menjadi restoran tonkatsu. Dia mencoba yang terbaik untuk mengisolasi Bong Sok dari teman-temannya untuk melindungi rahasia mereka. Inilah mengapa Bong Sok menghabiskan sebagian besar masa kecilnya menonton TV sepulang sekolah. Ia menjadi terpesona dengan Bunga Eman, pahlawan terbang yang mirip dengan Superman dan ingin menjadi seperti dia. Suatu hari, dia sedang bermain pahlawan dengan teman-temannya dan melupakan dirinya sendiri. Dia akhirnya terbang dan teman-temannya terkejut. Seorang anak laki-laki mencoba melakukan hal yang sama dengan melompat dari tempat yang tinggi di halaman sekolah. Bocah itu akhirnya terluka dan Bong Sok disalahkan atas kecelakaan itu. Satu-satunya orang dewasa yang kebetulan melihatnya adalah Rae Hyuk. Atas kejadian ini, Mi Hyun dipanggil ke kantor dan dia meminta maaf sebesar-besarnya. Guru itu mengatakan jika anak-anak mempunyai imajinasi yang tinggi. Tentu saja, gurunya tidak mempercayai anak-anak itu ketika mereka mengatakan Bong Sok terbang. Bong Sok merasa sedih melihat ibunya meminta maaf karena dia tidak mengerti apa kesalahannya. Mi Hyun mencoba menjelaskan bahwa dia spesial dan karena itu memiliki kekuatan. Dia memintanya untuk memperhatikan orang-orang yang berbeda darinya jika dia ingin menjadi pahlawan. Omelan ini membuat Bong Sok sedih, dan dia menangis di tengah hujan dan hampir terbang malam itu. Syukurlah, Mi Hyun ada di sana untuk menariknya kembali. Begitu dia mendapatkannya kembali, dia meminta maaf dan berjanji untuk melindunginya. Saat ini, 2018, Bong Sok resmi menjadi remaja dan semakin sulit untuk menjaga berat badan dan mengendalikan emosinya. Mi Hyun mengakui bahwa itu tidak mudah karena hormonnya mempengaruhinya. Sesekali, Bong Sok masih terbangun dalam tidurnya. Kali ini dia terbang di atap yang melukai hidungnya. Dalam perjalanan ke sekolah, Bong Sok mencoba menunggu Huiso, dan sopir bis Gedo menggodanya. Gedo mengira mereka berkencan tetapi Bong Sok menjelaskan bahwa mereka hanya berteman. Seperti biasa, Huiso berlari ke sekolah meski hujan deras. Bong Sok mencoba mengawasinya dari bis. Di tempat lain, Frank sedang mengerjakan daftar pembunuhan. Yang Sok adalah targetnya. Dalam perjalanannya, dia hampir menyebabkan kecelakaan dengan bis sekolah. Dia menuju ke toko buku bekas Yang Sok dan melancarkan serangan padanya setelah memberitahunya tentang daftar pembunuhan. Kami mengetahui bahwa Yang Sok memiliki kemampuan menyedot listrik dan dia mencoba menyetrum Frank. Sayangnya, dia menyedot semua listrik di dalam gedung tetapi tidak dapat membunuh Frank. Begitu Yang Sok kehabisan listrik untuk menyedot, Frank menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Yang Sok dengan mematahkan lehernya dengan sebuah buku. Sebelum meninggal, Yang Sok mencoba menghancurkan foto SMA Jeongwon. Frank mengambil foto itu dan menyimpulkan pria di foto itu pasti putra Yang Sok. Dia mengambil gambar kemudian pergi meninggalkan tubuh Yang Sok yang terbakar di toko buku. Di sisi lain, Gedo menangkap perubahan statis yang aneh saat dia dalam perjalanannya. Dia mulai diam-diam panik seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang salah. Sekali lagi, Bong Sok terlambat dan mengalami kecelakaan kecil setelah bertabrakan dengan Huiso di gerbang sekolah. Huiso juga terlambat dan Ihwan memberi mereka hukuman untuk membersihkan toilet. Ihwan pun meminta mereka masuk karena kelas akan segera dimulai. Huiso melihat tangan Bong Sok terluka akibat tabrakan tadi yang membentur aspal. Di kelas, Bang Kiso mencoba menggertak Huiso tapi Gang Hun melindunginya.
Karena berlari ke sekolah, tubuhnya berkeringat yang membuat seragamnya bau. Kemudian Huiso memutuskan meminta Bong Sok membantunya untuk meminjamkan baju ekstra, dan Huiso langsung bergegas ke kamar mandi. Kiso mengikutinya tapi Gang Hun menghentikannya. Kiso mendapat ide mengerikan untuk memicu perkelahian dengan Gang Hun di belakang halaman sekolah. Gang Hun memukulinya hingga babak belur dan bahkan mematahkan pohon hanya dengan satu pukulan. Dia meninggalkan Kisu yang pingsan di sana dan berbohong kepada guru Ihuan bahwa bocah itu pulang setelah mengaku sakit. Sementara itu, Bong Sok dan Huiso menjadi dekat setelah dia membantunya meminjamkan baju. Huiso akhirnya mengetahui namanya dan mencoba memanggilnya dengan nada menggemaskan yang membuat Bong Sok harus memegang bangku sekolah agar tetap di lantai. Mereka juga pergi bersama ke toko untuk membeli seragam dan Gang Hun tampak kesal dengan seberapa dekat keduanya. Di toko, Huiso mencoba untuk mendapatkan diskon dengan meminta pemilik toko untuk memberikan inisial nama pada seragamnya. Namun pemilik toko menyarankan untuk menjahitnya di tempat lain. Bong Sok menawarkan untuk meminta ibunya membantunya menjahit inisial di seragamnya tetapi Huiso menolaknya. Saat mereka berbicara lebih banyak, Huiso menyadari bahwa Bong Sok melewatkan makan siang karena dia sedang menunggunya untuk makan bersama. Huiso membelikannya mie. Kembali ke sekolah, Kiso akhirnya terbangun dari pingsannya. Di sisi lain kota, Yongjun khawatir mereka masih belum tahu siapa yang membunuh Yang Sok. Pun Kyu meyakinkannya bahwa mereka sedang menyelidikinya. Dia memintanya untuk mengidentifikasi pelakunya dan berjanji untuk secara pribadi menangani masalah ini. Sementara itu, berita kematian Yang Sok diumumkan di berita siang hari. Juwon dan Mi Hyun masing-masing menontonnya dan tampak cemas. Sementara itu, Frank melihat ke dalam foto yang diambilnya tadi dan nama sekolah SMA Jeongwon ada di keterangannya. Dia mendapat pesan dari nomor anonim yang memberitahu target selanjutnya. Nantikan episode selanjutnya ya guys. Buat yang suka jangan lupa di like, komen dan subscribe.